Adik-adik, coba amati gambar berikut ini. Ada gambar bergotong royong membersihkan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan, membantu kakek tua mendorong gerobak, dan membantu ibu mencuci piring di dapur. Semua gambar ini adalah contoh perilaku saling tolong-menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kita tolong-menolong atau kerjasama dalam keburukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Semoga setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, ayat yang pertama yang akan kita bahas adalah penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berikut ini. Ayat ini menyatakan perintah untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Misalnya, menolong seorang kakek menyeberangi jalan, dan contoh-contoh yang ada di awal video tadi. Sebaliknya, kita harus menghindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos. Hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Nah, begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini atau haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Allah ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah adik-adik, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Itulah arti dari takwa. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya, kita masuk ke ayat yang lain, yaitu pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini dinyatakan bahwa jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena berprasangka, terutama prasangka buruk itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, yakni mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, berprasangka buruk itu dosa. Kemudian yang kedua adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan juga tidak boleh menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Karena jika melakukan itu, sama dengan diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Maksudnya, orang yang dibicarakan keburukannya, dosanya akan diambil oleh orang yang membicarakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain larangan, Allah juga memerintahkan hal-hal berikut ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau bertakwa, dan bertaubat, terutama apabila kita telah melakukan kesalahan atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu bangsa atau suku untuk saling kenal mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang memiliki harta, tahta, dan jabatan. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia itu suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal dalam kelompok, kita harus saling kenal mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Kemudian dengan saling mengenal, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau buruk, atau saling bergunjing yang tidak benar. Nah, dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, itu adalah penjelasan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami kandungan ayat-ayat tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.